dan kadang-kadang faham ilmunya dan kadang-kadang tidak faham. Maka jika datang dari siapapun, dari saudara-saudara kita yang baik, maka kita ambil. Maka ini adalah menyelisihi sifat al-kibr. Dan Nabi telah menyebutkan di dalam hadis bahwa al-kibr itu adalah raddul haq wa ghamtun nas. Makna raddul haq, dia mengetahui itu datang dari saudaranya atau dari bawahnya atau dari murid-muridnya kebenaran, maka dia menafikannya. Dan dia tahu itu adalah benar. Ini dari tanda kesombongan. Dan ghamtun nas maknanya ihtiqar, merendahkan manusia. Manusia itu bagaikan serangga di hadapannya. قال رحمه الله تعالى: نحب علماء السنة المعاصرين ونرغب في الاستفادة منهم ونأسف لجمود كثير منهم. نحب العلماء المعاصرين لأنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وهم صفوة المجتمع وورثة الأنبياء والأدلة على الخير والهدى والرشد، وهم من جعلهم الله عز وجل سببا لدفع الفتن والتحذير منها وسببا لصلاح المجتمع ونشر الخير والعمل به، فنحبهم لذلك ونرغب الناس بالاستفادة منهم ومن علومهم، ولا نزهد فيهم ولا ننفر عنهم، لأنه لا يزهد في العلماء ويطعن فيهم وينفر منهم إلا من لا خير فيهم من أهل البدع والأهواء. وأما أهل الدين والصلاح والخير فيرغبون الناس بالاستفادة من العلماء والالتفاف حولهم والأخذ بتوجيهاتهم. قال: ونأسف لجمود كثير منهم، أي أن من أهل العلم ربما يكون عنده تقليد مذهبي ونحو ذلك، فنأسف لذلك، لأن المطلوب أن يدور العالم والمتعلم حول الكتاب والسنة، أن يأخذ من الكتاب والسنة ويستدل بالكتاب والسنة ويبني علمه وعمله على الكتاب والسنة دون جمود أو تقليد أو تعصب. نعم. Dan di sini Syekh masuk kepada faqrah nomor 30. Berkata Syekh kami Mukbil bahwa kami mencintai ulama-ulama ahli sunnah yang hidup di zaman kita. Dan kami mentargib untuk mengambil faidah-faidah dari ulama di zaman kita. Namun disayangkan juga agar tidak mengikuti taklid yang ada kebekuan pada mereka. Maka di sini Syekh menganjurkan kita untuk mencintai para ulama-ulama yang ada di antara kita dari ulama ahli sunnah. Maka mereka itu menunjukkan kepada hidayah dan kepada ar-rusd. Dan mereka itu adalah penyebab dari diangkatnya fitan dan mentahdir dari fitnah. Dan mereka berusaha para ulama ini untuk membuat kebaikan-kebaikan di masyarakat dan menyebarkan ilmunya kepada kebaikan dan yang lainnya. Maka dia di sini mentargib yang kedua untuk beristifadah kepada mereka, mengambil ilmu-ilmu ulama-ulama di zaman ini. Dan tidak boleh menjauhkan manusia dari ilmu-ilmu mereka. Maka tidak ada yang menjauhkan para ulama dan mencela para ulama kecuali tidak mempunyai kebaikan padanya. Dan mereka adalah dai-dai ahlul ahwa. Adapun orang-orang yang ahli agama dan mencintai kepada kebaikan, maka dia akan menganjurkan
agar mengambil dari para ulama-ulama di zamannya selain dirinya saja, maka inilah menunjukkan bahwa dia seorang yang alim. Maka fakrah seterusnya, wa na'sifu li jumud katsir minhum, dan kita menyayangkan di antara mereka dari para penuntut ilmu ataupun ahlul ilmu yang mengajak kepada taklid dari madhab yang harus sama dengan gurunya ini. Maka di sini kita sangat menyayangkan. Maka diharapkan agar kita ini mengambil dari para ulama yang sesuai ucapannya dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa bertaklid kepadanya. Yang mana kita mengambil ilmu-ilmu yang bersumber pada kitab dan sunnah, tidak kepada sosok mereka, sehingga terjauh dari jumud dan taklid dan ta'assub dari sebagian dari mereka ini. Qala rahimahullah ta'ala wa la naqbalu fatwa illa bidalil min kitabillah aw sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-thabithah. الكلام هنا في حق طالب العلم والداعي إلى الله الذي يميز. أما العامي ففرضه أن يسأل العالم، وحتى لو ذكر العالم الآية العامي لا يدري هل هي ناسخة أو منسوخة، عامة أو خاصة، مطلقة أو مقيدة، هل هذه الآية صحيحة في ذلك الأمر أم أن الحكم مستنبط منها. لا يفرق العامي بين الحديث الصحيح والضعيف، وهكذا أيضا في دلالات الحديث. فالعالم إذا أفتى إنما أمرنا الله أن نسأل العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن الأصل أن العالم إنما سألناه لعلمه ولما عنده من علم الكتاب والسنة. فإذا قال يجوز أو لا يجوز أو هذا حرام أو هذا لا ينبغي فنأخذ بهذا الكلام ما لم يتبين لنا أنه خالف دليلا، لأننا نجد في كلام العلماء الأئمة حتى في كلام بعض الصحابة وكلام التابعين وكلام الأئمة الأربعة كأحمد ومالك والشافعي، نرى أنهم يقولون يجوز لا يجوز لا ينبغي لا أحب ذلك أكره ذلك، وهكذا في فتاوى العلماء لا سيما عند أن يكون هناك سؤال وجواب. فتاوى الشيخ بن باز فتاوى اللجنة كثير منها يجيبون لا يجوز يحرم يكره ونحو ذلك. وهؤلاء العلماء إنما يتكلمون عن العلم، ليس كلام العالم ككلام أحد الناس عند أن يقول يجوز أو لا يجوز. هو ما سيقول على الله بغير علم، نعم هو ليس معصوما قد يخطئ في فتواه، لكن ما بان لنا أنه خالف الدليل نأخذ بالدليل. وإذا تكلم العالم وقال يجوز أو لا يجوز وليس عندنا دليل في ذلك في تلك المسألة نأخذ بقوله لأنه من أهل العلم، وإنما قال ذلك استنباطا، قد يكون دليله القياس، قد يكون استنبط هذا من نص من النصوص. وإلا فلا شك أن العالم إذا أفتى وقارن فتواه بالدليل هذا أفضل وأوقع في النفس وأدعى لقبول ذلك الكلام. نعم. Maka sekarang kita masuk kepada fakrah yang nomor 31. Maka berkata Syekh kami Mukbil, maka kita tidak menerima fatwa-fatwa dari para ulama kecuali dengan dalil dari Al-Quran ataupun sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang ats-tsabitah, makna yang dalilnya sahih dari Nabi. Maka hada huwa nas min qaul syekhina Muqbil Al-Wadi'i wa allaqa asy-syarih hafizahullah, bahwa ini adalah pada hak untuk para penuntut ilmu. Maka para penuntut ilmu bertanya dan ditanya
maka dia akan memberikan fatwa dengan dalil-dalil. Sampai tadi disebutkan datang dari hadis-hadis yang sahih. Maka ini bagi para penuntut ilmu yang mempunyai ilmu dan meminta dalil, pendapat dari syekh beserta dalilnya. Itulah dari penuntut ilmu. Adapun orang awam, maka orang awam diberikan dalil. Pertama tidak tahu dan tidak bisa menghafal dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadisnya sahih atau dhaif disebutkan oleh syekh. Misalnya ayat itu mungkin mansukhoh, ayat itu mungkin muhkamah, tidak mengetahuinya. Dan apakah bersifat am, mutlak, atau muqayyad. Maka orang-orang awam tidak mengetahui apakah dalil ini bi ayatin sarihah, dalil yang sarih, atau mustambat minhu, dari istimbat makna dari ayat bimafhum mukhalafah atau yang sebagainya. Maka orang-orang awam tidak memahami dari wajah pendalilan dan sebagainya. Ataupun bahkan dari hadis ini dhaif ataupun hadis ini sahih. Maka seorang alim jika berfatwa, maka masuk kepada pendalilan ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka memintalah kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui. Maka orang-orang awam masuk kepada ayat ini, mereka tidak mengetahui dan mereka menanyakan, maka dijawab oleh alim. Maka seorang alim dia berbicara, memberikan fatwa jelas dari ilmunya. Dan dia mempunyai ilmu kitab dan sunnah. Maka dia mengatakan ini tidak boleh, ini haram, ini layam bagi. Maka kita pada dasarnya mengambil ucapan dari mereka. Selama dengan syarat kita tidak mendapati dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyelisihi dari ucapannya. Maka ini dasarnya kita mengikuti. Dan begitu pun ucapan selain dari Nabi saja, ucapan mauquf dari sahabat. Dan daripada para tabi'in dan itba'ut tabi'in dan para ulama al-a'imah al-arba'ah. Maka di antara mereka mengatakan boleh, tidak boleh, makruh. Dan begitu pun dari fatwa-fatwa para ulama, terutama masalah soal dan jawab, di antara mereka mukhtasar, terbatas. Apa hukumnya ini ya Syekh? Hukumnya boleh, hukumnya haram, hukumnya makruh. Dan begitu pun Syekh bin Baz, banyak dari fatwa-fatwanya tidak memperinci. Dijawab, la yajuz, yajuz, makruh, haram dan sebagainya. Dibenci, yukrah. Maka tidaklah para ulama itu meskipun dia memberikan jawaban-jawaban yang singkat, maka itu adalah dari landasan ilmunya. Di saat dia mengatakan boleh ataupun tidak boleh. Dan begitu pun perlu diketahui bahwa mereka manusia yang tidak maksum dari kesalahan. Bisa jadi yusib wa yukhti, bisa jadi benar dari fatwanya dan bisa jadi salah. Maka bagi kita jika jelas dari ucapannya misalnya boleh dan tidak ada pendalilan yang ma'ruf bagi orang awam ini dari Al-Quran atau Sunnah menyelisihi, maka diambil. Dan begitu pun jika ada pendapat yang melarang dan tidak didapati dalil-dalil yang melawannya, maka pada dohirnya kita mengambil ucapannya. Karena dia asalnya adalah seorang ahlul ilmi sesuai ayat tadi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu mengambil ilmu dari mereka jika kamu tidak mengetahuinya. Meskipun tidak disebutkan dalil nas-nasnya secara khusus. Maka ini dari yang diberikan oleh Syekh kita di dalam syarah. Qala rahimahullah ta'ala wa nunkiru
من زعماء الإلحاد للتعظيم. الشيخ رحمه الله تعالى قيد إنكاره على من يزور قبور زعماء ورؤساء الكفر لأجل تعظيمهم